Imam Nawawi Allah yaghfir niyatana wa niyat amalina fi amalih ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam Fatiha. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن شاء الله نقرأ في كتاب المنهاج كتاب البيع. Baik, sebagaimana sudah kita ketahui dalam fikih ada dua kisim pembahasan, yakni muamalah bainal makhluk ma'al khaliq wa bainal makhluk ma'al makhluk. Karena itu antara makhluk sama khaliq muqaddam, ya kan? Muqaddam secara ta'adduban, karena apa yang bersangkutan dengan Tuhan tentu lebih aula an yuqaddam fa yuqaddam wada'an, sebab taqaddum, ya kan? Nuqaddim li'annahu, ya, apa yang harus kita dahulukan antara ma yata'allaq bil khaliq atau bil makhluk. Khaliq akhirnya dibahaslah at-taharah karena miftahun lis shalah. Betulnya kalau ngikuti hadis Nabi, ya kan, dalam arkanul Islam yang disebut awal apa? Arkanul Islam khamsah, syahadatu an la ilaha illallah wa anna rasulullah wa iqamus shalah. Kalau syahadatu an la ilaha illallah wa anna rasulullah itu meta'alaq fi mas'alat keyakinan, i'tiqad. Ini kita berbicara tentang hukum taklifi. Taklifi itu bukan berbicara tentang keyakinan tapi perbuatan. Yang pertama disebut adalah sholat, ya kan? Sholat. Cuman karena sholat ini mimatawaqqafu sihhatuhu ala wudu, maka yuqaddamu tab'an, yuqaddamu wad'an. Dahulukan secara wadha, karena emang secara tobaknya tidak mungkin orang melakukan sholat kecuali setelah ada toharoh. Toharoh ada toharoh bilma, ada toharoh bighairil ma. Akhirnya juga didahulukan pembahasan tayamum. Nah, kemudian baru masuk babus sholah. Setelah babus sholah kemudian dibahas wa ita'uz zakah, shaum Ramadan, wa hajjul bait, termasuk sholatul janazah. Min anwa'is sholah. Sholah kan banyak. Fa min anwa'is sholah yaitu apa? Janazah. Setelah itu baru kita masuk muamalah bainal makhluk, antara makhluk. Didahulukan baik atas nikah. Syahwatul batan muqaddam ala syahwatil faraj. Kenapa? Karena itu yang lebih banyak dilakukan oleh setiap orang. Kesehariannya kita pasti ada transaksi jual beli. Karena itu belajar muamalat hadza sebetulnya termasuk fardu ain. Fardu ain. Sekarang tidak tahu hukumnya jual beli, setiap dia transaksi tidak sah, dosa dia. Nah, karena itu wajib belajar tentang hukum jual beli. Apalagi sekarang di zaman ini banyak hal yang terjadi kalau kita tidak belajar, kejebak, kita tidak tahu ini sah atau tidak sah ini. Jual beli online dan lain sebagainya. Ya. Karena itu penting ya kita membahas tentang jual beli. Kemudian baru setelah itu syahwatul faraj. Karena syahwatul faraj juga sesuatu yang sering dilakukan oleh manusia pada waktu usia tertentu, ya kan? Kemudian baru masuk pada pembahasan jinayah. Jinayah, ya, kalau kita berbuat salah sama orang itu ranahnya jinayah, tentang pencurian dan lain sebagainya. Kemudian biasanya akhir kitab diakhiri dengan al-itiq, tafaulan narjunallah an ya'tiqana minan nar, ya kan, kita masuk dalam surga. Baik. Kalimatul ba' yang perlu difahami, kalimatul ba' wa syira' itu minal asma'il abdad. Ya, qad yutlaqul ba' bi makna syira' wa qad yutlaqul syira' bi makna al-ba'. Ya, tutlaqu ala akhar bi makna anna kullan minhuma tutlaqu ala akhar. Masing-masing maknanya bisa ditukar. Ya. Seperti haid itu yutlaqu ala tuhur wa yutlaqu ala
al-haid. Makanya terjadi khilaf antara mazhab Syafi'i sama Hanafi. Di Al-Quran salah satu quru inda Syafi'i apa? Salah satu tuhur. Tapi kalau inda Hanafi salah satu haidah. Ini maknanya bertolak belakang. Maknanya quru sendiri ada yang bilang haid, ada yang bilang tuhurnya. Ya masing-masing lahu adillah fi hadza. Wa termasuk juga al-bai' wasyira. Baik. Kenapa kok yang dipilih al-bai'? Judulnya misalnya kitabul bai'. Kenapa tidak kitabul syira kalau itu? Naqtadi bil Quran. Apa yang disebut di Al-Quran? Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Karena itu yang dikedepankan adalah al-bai'. Tamam, jiddan. Di Al-Quran dalam masalah syira wa syarahu bi thamanin bakhsin. Itu bermakna apa? Ai ba'uhu. Seperti ada yang di buku itu. Qala ta'ala wa la bi'sa ma syarau bihi anfusahum. Baik. Ada ma ta'allaq bil lughah. Kemudian mungkin yang perlu juga dibahas definisi. Ya. Definisi daripada jual beli. Kita di sini tidak mau terlalu tawasuk kasir jidan-jidan. Kita lebih nanti tawasuknya kalau kepada masailnya saja. Masail yang waqi'iyah tentang jual beli. Ya, di situ mungkin kita nanti bahas ada di situ. Karena kalau terlalu banyak meta'alaq bil lughah dibahas, kemudian meta'alaq bil istilah, khilafnya ulama di situ dibahas, habis waktunya ada di situ nanti. Wah, la nantahi min qiraat kitabul bai' ini. Baik, al-bai' fil lughah ada yang mengatakan muqabalatu syai'in bi syai'in, mutlak bas muqabalatu syai'in bi syai'. Ala hadza yang mendefinisikan lughatan muqabalatu syai'in bi syai'in, maka mencakup yakni salam dan menjawab salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Di sini ada muqabalah. Tamam, ada muqabalah. Yang penting di situ ada muqabalah, yuqsad. Muqabalahnya itu maksud. Beda kalau misalnya hibah, anak ngasih hadiah, kemudian ente ngasih hadiah kepada anak, kan ada muqabalah. Tamam, tapi la yuqal bai' lughatan, hatta lughatan. Tidak dikatakan bai'. Kenapa? Karena hibah yang anak kasihkan ente, aslan anak tidak punya tujuan untuk dibalas. Amma salam ditujukan ada muqabalah enggak di situ? Ada. Wa ala hadza ya dia masuk lughatan ala qaulil awal. Amma ala qaulul tsani ditambah apa? Ala sabilil muawadhah. Muqabalatu syai'in bi syai'in ala sabilil muawadhah. Kata-kata ala sabilil muawadhah itu mengisyaratkan kepada kita harus sesuatu yang ditukar antara dua belah pihak, syai'un mahsus. Sesuatu yang bisa diraih dengan panca indera. Antara barang dengan barang. Tapi kalau seperti salam, maka dia keluar di sini. Karena dia bukan sesuatu yang mahsus. Ya kan? Dia bukan sesuatu yang mahsus. Karena itu dengan definisi yang kedua, dia lebih menyempit. Dan kata-kata ala sabil mu'awadhah yukhriju nahwa ibtida'i salam wa raddi assalam. Tamam. Kemudian ala qaul yang ketiga ada yang mendefinisikan tabadulul mal bil mal, yaitu tukar menukar antara uang dengan sesuatu yang yutamawal, sesuatu yang punya nilai dengan sesuatu yang punya nilai. Ala hadzal qaul ya. Berarti sesuatu yang dia mal baru dikatakan apa? Bai' lughatan. Sekarang saya mau tanya, tukar misalnya antara satu biji beras, tamam, dengan satu biji misalnya gandum, ada mal, ada muawadhah, ada timbal balik, tapi la yuqalu mal karena sesuatu yang hakir jiddan, tamam, berarti dia lebih sempit lagi. Mana yang paling a'am di antara tiga ini? Al-awwal a'am daripada
Definisi yang kedua dan ketiga ini kita berbicara lughatan, bukan syar'an ya. Al-ba' lughatan. Baik, bidan. Amma al-ba' syar'an, ya, syar'an ini dibahas atau tak singgung sedikit lah. Al-ba' syar'an ini juga yutlak ala salasa sebetulnya. Imma diitlakan kepada tamaluknya, imma diitlakan kepada tamliknya, imma diitlakan kepada akadnya. Kalau mau ditulis, ya fadol ya, tak dikte aja sama. Pertama, al-ba' syar'an, pakai definisi yang pertama, aqdu mu'awadhah, seperti yang ada di apa? Yakut itu. Maliyah tufidu milka'in au manfaatin alat ta'bid. La ala wajhil qurbah, ditulis dulu aja. La ala wajhil qurbah. Kemudian yang kedua, wal ba' syar'an ala itlaqit tamalluk. Ala itlaqit tamalluk. Yaitu apa? Hudutsu milkin bisa manin ala wajhin makhsus. Kemudian yang ketiga, ala itlaqit tamlik. Tamlik. Yaitu naklu milkin ala zamanin biwajhin makhsus. Sudah ya. Kita pakai yang 2 sama 3 dulu, baru kita ke yang pertama. Jadi ba' secara syarat bisa dimaknakan dengan makna tamaluknya. Tamaluk itu berarti apa? Hudutsu milkin, terjadinya kepemilikan, bisa manin dengan membayar upah. Ala wajhin maksus, dengan cara-cara yang telah diatur. Jadi tamaluknya, ana sekarang tamaluk dari transaksi, tamaluknya ana ini bisa dikatakan ba' syar'an. Ente tamliknya itu juga bisa dikatakan apa? Ba' ala wal salif. Yani naklu milkin ala zamanin biwajhin maksus. Tapi yang dimaksud di dalam definisi kita sekarang ini dalam kitabul ba' ini adalah yang pertama, akadnya. Adalah apa? Akadnya, bukan tamaluknya, bukan tamliknya. Kita membahas akadnya, a'am minat tamaluk wa tamliknya. Kita bahas akadnya, proses akadnya ini. Mulai awalnya akad. Paham? Dikatakan apa? Aqdu mu'awadhah maliyah tufidu milka'in au manfa'atin ala ta'bid la ala wajhil qurbah. Pertama kata-kata akad. Apa akad itu? Akad itu yakni ma ya'nihil aqidan. Sesuatu yang dimaksudkan oleh kedua belah pihak orang yang transaksi antara jual beli, ma ya'nihil aqidan. Baik. Sekarang Ja'far masalan pakai bahasa Jepang. Paham? Jual ke ana pakai bahasa Jepang. Ana enggak paham apa yang diomongin Ja'far ini. Terjadi akad enggak? Abadan. Karena mayani lagi dan ini sesuatu yang dari satu pihak tidak memahami apa muradnya Ja'far ini. Ja'far ini yuk mangan atau minum misalnya. Enggak makan atau enggak tidur atau enggak apapun. Anda enggak tahu aslannya nih. Hal yukal hada akad la aslan. La yukalu akad. Apa sampai sini? Berarti akad itu ma ya'nihil aqidah. Untuk terrealisasinya akad itu harus min ijabin wa qabul. Harus apa? Terjadi yang namanya ijab dan qabul. Wal ijab wal qabul la yakunu illa fi sighatin. Ijab dan qabul itu tidak mungkin terjadi kecuali harus ada apa? Sighat. Berarti ijab qabul tanpa sighat nanti pembahasan mu'athah. Ada
pembahasan apa? Istijrar juga. Kita bahas yang mu'tamad dulu sampai sini. Paham? Berarti alaqal mu'tamad la yutasawwar aslan bal hiya ruknun. Termasuk rukun, Zuf. Rukun itu bedanya sama syarat apa? Waruknu juz'u dzati wa syar'u kharaj. Wasiwatun daliluha fil muntahaj. Jadi kalau rukun itu dia min mahiyati syai', dia juz'u dzat, bagian dari sesuatu itu. Tanpa bagian itu dia tidak dikatakan apa-apa. Dia ruknun min arkan. Sama seperti misalnya ada orang tanpa kepala, tidak bisa hidup. Ya, karena itu ruknun min arkan, dia insan untuk hidup. Ini termasuk ruknun min arkanil ba adalah apa? Sighah. Harus ada sighah lafaz. Ini ala qaul Syafi'i. Amma ghair Syafi'i, ana Ahmad bin Hambal kurang tahu, cuman Hanafi la yustarat sighah. Yang penting ada ijabah qabul. Wal Maliki juga la yustarat fi sighah. Kenapa? Karena sighah itu hanya mujarradu dalil. Kalau kita Syafi'i mengatakan ar-ridha hada amrun khafi, kan innamal bai'u an tarabin. Jual beli itu yang penting saling apa? Saling ridha di antara kedua belah pihak. Katanya Syafi'i, war-ridha amrun khafi. Ridha itu amrun khafi, tidak ada yang tahu, la yatali apa? Alaihin nas, tidak bisa dilihat. Nanti anak ngobrol menti lewat hati so. Tidak bisa, harus ada dal untuk menunjukkan kepada isi yang di hati. Tamam? Nah, Syafi'i dia berpatokan adal yang paling kuat siwat wis. Nanti dalam nikah boleh nanti pakai bahasa, nah, tidak boleh, ya kan? Karena tidak mau main-main. Bukan hanya dalam nikah Syafi'i, jual beli jangan main-main juga. Karena ini satu sama lain bisa merugikan. Tamam? Cari yang paling imtibat, paling akurasi. Apa paling akurasi? Adal itu untuk menunjukkan kepada hati adalah lafaz sighah. Tamam? Adapun mungkin di Indonesia gini tuh iya, di luar bisa gini tuh enggak. Tamam? Ki Abdurrahmut itu kalau iya itu gini. Ya. Noleh ke kanan kiri ini. Kalau di sini ini enggak. Dia enggak mundhabit. Tamam? Dia enggak mundhabit. Tapi kalau lafaz ente bilang ija, maknanya ija, semuanya ngaku ija itu maknanya sama semua artinya. Pemahamannya ini sama pemahamannya ini, karena punya buku induk rujukan. Wadhu lughah itu dia disepakati. Kalau wadhu tabi'i, merah-merah itu wajah, ada ihtimal dia marah, malu, sakit, ya kan? Tidak mundhabit. Sesuatu yang tidak mundhabit. Nah, oleh karena itu Syafi'i tidak mau ngambil resiko. Ya, ridha amrun khafi. Fatahtas ila sighah, untuk betul-betul menunjukkan isi hati. Jadi tidak main nerkah-nerkah dalam hal ini. Tamam? Nah, adapun gharu Syafi'i la wa mujarradu dalalah wa laisa rukun. Syarat bas, tapi dia mujarradu dalalah. Menunjuk dalalah itu untuk menunjukkan kepada hati bisa dari banyak hal. Tidak harus dengan sifat. Ya kan? Bisa misalnya anak jual barang ini. Yakfi ada apa dari itu? Apa? Hanafi wa al-Maliki. Yang penting di situ ada dal untuk menunjukkan kepada hati. Wal mu'ata inda madhab Imam Abi Hanifah sah alal mu'tamad. Mu'ata. Madhab Abi Hanifah sah ala qaulil mu'tamad. Ala qauli Syafi'i sanad kalam khilaf qawi jidan, bahkan masalah istijrar fi khilaf. Paham? Baik, ini kita bahas qauluhu akad. Muawadhah supaya keluar apa? Kalau di Syarah Yaqut, di takliknya Yaqut yaitu apa? Al-hibah gitu. Al-hibah ada akadnya, ada akad. Tamam? Berarti dengan kata-kata akad yasmul, mencakup juga itu ada hibah, ya kan? Kemudian ada qarat, kemudian ada ijarah. Akad yakni dia jenis yadkhulu tahtahu anwa' katsir. Ada nikah itu akad, ya kan?
Baik, akhirnya perlu fasal untuk mengeluarkan masing-masing daripada anwa'nya ini. Baik. Pertama yang dikeluarkan apa? Al-hibah dengan kata-kata muawadhah. Itu al-hibah. Kata-kata muawadhah ini sebetulnya juga mengeluarkan al-qarad sebetulnya. Imam al-qarad. Nah, makanya anak terakhir itu di kata-kata la'ala wajil kurba ini ada yang menambahi. Tujuannya untuk mengeluarkan qarad nanti. Tapi sebetulnya kalaupun tidak pakai, seperti yang ada di Yakut kan tidak pakai itu. Dia itu qarad sudah keluar dari kata-kata muawadhah. Kenapa? Karena anggapan sederhananya ya, utang itu berarti ana ngasih ente uang, kemudian mengembalikan uang itu. Apa muawadhahnya? Tidak ada muawadhah. Ibarat yarudu rodul badal, mengembalikan badal. Tidak ada muawadhah di situ. Aslan. Tamam? Ya, dia aslan la yuqal bi annahu muawadhah. Tamam? Tapi labas nanti kita tambahin ala wajil kurba dengan tujuan mengeluarkan yang korot lebih lebih memperkuat aja. Kemudian maliyah atau di ibarah lain dengan bahasa mahdoh sama aja ya. Maliyah tujuannya untuk mengeluarkan nikah. Kenapa? Karena nikah itu tidak ada tujuan di situ tukar antara harta dengan perempuan itu, misalnya harta juga perempuan dibayangkan harta gitu. Lah, akad tujuannya hanya apa? Ibahatul wudu, ibahatul wudu. Boleh ente mengumpul istri. Di situ bukan ente membeli istri, lah abadan. Tamam? Hanya dengan tujuan ibahatul wudu. Tufidu milka ain yang dia itu memberi faedah kepada kepemilikan ain. Ala hadza berarti mengeluarkan apa? Al-ijarah. Karena ijarah itu tamlikul manfaah, bukan tamlikul ain. Al-asal fil fa' adalah tamlik apa? Tamlik tufidu milka ainin. Dia memiliki ain. Amal ijarah dia hanya memiliki manfaat saja dan dia muakkad. Dan dia muakkad. Oleh karena itu di kelanjutannya au manfaatin ala ta'bid. Ini kharaja anil asal sebetulnya al-ba' fil asal itu yufidul milik. Tapi ada lil hajah yufidu milkal manfaah. Lu apa bedanya dengan ijarah? Kalau sampai sini. So, tetap beda. Karena kalau ijarah muakkad, dia punya waktu. Di sini dia tidak muakkad, alat takbid. Sampai di sini terbedakan antara al-ba' dengan apa? Al-ijarah. Al-ijarah mah makan ente nyewa 100 tahun. 100 tahun dengan waktu durasi yang lama ya ujung-ujungnya ada waktu. Setelah 100 tahun ya bukan miliknya ente. Sudah selesai di situ. Tapi kalau ba' manfaat alat takbid untuk selama-lamanya. Paham? Oh, taib. Apakah bisa yutasawwar memiliki ainnya tok tanpa memiliki manfaat? Bisa enggak? Bisa saja. Apa gambarannya? Misalnya ada orang nyewa rumahnya anak 100 tahun. Kemudian rumah ini anak mau jual sama Ja'far. Transaksi sama Ja'far sah enggak? Ya sah, boleh. Anak transaksi sama Ja'far ini boleh. Ja'far memiliki N-nya, tapi selama 100 tahun ini tidak memiliki manfaat rumah itu. Paham? Boleh. Dan dia tidak punya hak untuk melarang untuk menjual kepada Ja'far. Bahkan kalau itu termasuk dalam syarat akadnya, batal akadnya. Tidak boleh ya mengatur-ngatur untuk anak, tidak boleh menjual kepada yang lainnya. Apa urusannya? Ente tugasnya memanfaatkan barang itu. Mau itu dimiliki sama siapa, itu bukan urusannya ente. Paham? Baik. Nah, kita sepil sedikit tentang masalah mu'athah. Ya, masalah mu'athah dari kata-kata akadnya. Karena anak rasa di minhaj itu nggak tahu disinggung apa enggak masalah mu'athah sama istijrar. Kayaknya terlalu ringkas itu. Karena masalah mu'athah sama istijrar ini terjadi signifikan ya, maksudnya
sangat terjadi di sekarang ini. Bahkan mungkin apa? Hatta istijrar juga terjadi. Mu'atoh definisinya mu'atoh apa? Kalau mau ditulis yaitu as-sukutu an sighatil bai'i minal janibaini au ahadihima. Ya, ini namanya apa? Mu'atoh. Sukut an sighatil bai'. Betul-betul ada sigot. Wes murni ana bahasa isyarat sama tohir. Tapi ana bisa ngomong, tohir bisa ngomong. Karena nanti masalah isyarah di situ ada sore, ada kinayah. So. Jadi isyarahnya akhros maksudnya. Isyaratul akhros, orang yang akhros. Boleh enggak transaksi? Walaupun dia enggak bisa ngomong. Kan enggak laita solusi kok. Boleh. Dan di situ ada pembahasan sore dan kinayahnya. Tamam? Sekarang antara ana dengan tohir sama-sama bisa bicara, tapi tidak mau sigot dari kedua belah pihak, itu mu'atoh. Atau tohir ngomong, tak jual ya barang ini dengan harga sekian, ana diem dok, itu juga termasuk mu'atoh. Apa yang di sini? Baik. Sekarang hukumnya mu'atoh ini apa? Khilaf baina ulama Syafi'iyah. Kita bahas Syafi'i. Yang pertama, madhab Imam Syafi'i nafsuh. Imam Syafi'i sendiri, dia berpendapat biqaulil butlan. Tidak sah. Ya. Bibutlanil mu'atoh. Mutlakon. Mutlakon. Nah, yakni syai'u sawa'un kana syai' muhakkor atau minan nafais. Sesuatu yang remeh atau yang berharga. Hatta kerupuk gak oleh. Lakoli Syafi'i. Harus ada saya jual kerupuk ini dengan harga sekian supaya ya, kerupuk ini. Ono enggak yang terjadi sekarang? Ente datang ke toko. Bu, pira? Oh. Ya kan kadang-kadang lebih seru harganya. Lah, Bu. Ya kan? Ya, enggak. Apa? Walakoli Syafi'i enggak sah. Kalau enggak sah, dan ini tidak tahu kecuali mazhab Syafi'i ini tetap melakukan itu dosa. Al-aqdul fasid ini terus kan dosa, dan di situ ada ta'alluq suf. Ya, zakat masih ada keterkaitannya di situ. Tamam. Kemudian masalah doman, karena barang status barang itu masih barang yang diana, misalnya sebagai pembeli, masih barangnya dia. Kalau misalnya dia ujuk-ujuk ternyata yang tidak sah, barang ini susah ganti, karena wajib ganti. Gara-gara akadnya apa? Fasid. Al-qaulu tsani yasih bima ya'udduhun nasu bai'an. Sah di dalam sesuatu yang umumnya manusia menganggap apa? Jual beli. Bima ya'udduhun nasu bai'an. Di dalam sesuatu yang umumnya orang apa? Menganggap itu apa? Adalah jual beli. Bima ya'udduhun nasu bai'an. Misalnya, biasanya orang kalau transaksi jual beli ini emang mu'atoh. Berarti apa? Sah. Tanpa memandang syai'un muhakkor atau nafais. Nah, pokoknya yasih bima ya'udduhun nasu bai'an sawa'un kana fil muhakkarat wan nafais. Ala hadzal qaul saba ikhtarahun Nawawi wal Mutawalli wal Baghawi. Pendapat ini dipilih oleh siapa? Imam Nawawi dan Mutawalli dan Baghawi. Mungkin ada sesuatu yang remeh, tidak terlalu mahal, tapi orang untuk transaksi itu harus akadnya resmi. Karena misalnya barang bahaya, tidak dijual kecuali kepada orang tertentu misalnya. Ya berarti
dalam barang tertentu itu harus ada apa? Sifatnya dalam akad. Harus ada sifatnya. Jadi bukan tolak ukurnya karena nafaisnya atau muhakkor. Ini sesuatu yang kalau ditransaksikan umumnya ada sifatnya enggak? Oh enggak ada. Emang mu'atta biasanya khusus. Sawa'un kana fi muhakkarat atau fi nafais. Al-qaulu tsalits, kalau mengikuti pendapat yang ketiga, yasihhu fi syai'il muhakkar. Sahnya di dalam sesuatu yang apa? Hal yang remeh, kerupuk, salah, mana? Bungkusan, gorengan, ya kan? Si muhakkar. Hal yang remeh. Muhakkar sendiri adalah salah satu akwal. Sekarang dikatakan boleh kalau bisya'in muhakkar. Muhakkar itu apa? Faiznya ada salah satu akwal. Yang mu'tamad di antara tiga akwal ini yang pertama yaitu ma'addahul uruf. Ya urufnya orang ini nganggap sesuatu yang muhakkar atau nafis. Sesuatu yang berharga. Ya urufnya orang. Oh, jala pulpen kok pulpen. Semua orang insya Allah kalau pulpen mengatakan saya muhakkar. HP wes, ya kan? HP ini sudah apalagi iPhone 17 Pro Max misalnya, waduh. Ada laisa muhakkar, ada bil ittifaq, ya kan? Iya enggak? Ini berarti dalam batasan mau bakil atau enggak ya? Apa? Bakil atau enggak ya? Karena kalau bakil atau pulpen kan dia manfaatnya belum. Ini normalnya, tolak ukurnya kan normalnya. Jadi segala sesuatu itu yang diambil hukum uruf itu berarti yang standar. Gak iso kan dari patokno wong bakhil atau terlalu boros termana bisa. Misalnya pulpen lebih larang toko iPhone ya. Hah? Misalnya pulpen lebih larang toko iPhone. Sing tuku itu kena hajar. Yang beli itu kena hajar. Badzara malahu bima la ya'nihi. Ya enggak? Sekarang kan banyak yang dia itu beli sesuatu yang mahal tapi tidak difungsikan. Nah, kalau hukum Islam diterapkan orang kayak gini ini harusnya kena hajar. Tuku motor dikai pajangan seakan-akan misalnya. Hah? Safi. Ya. Orang ini harus dihajar ini. Dia tidak bisa menata kehidupannya ini. Perlu dididik kayak cilik. Ya. Orang kelaparan dia tuku pulpen sing rego 100 juta. Tonggone juk kabeh, subhanallah. Ya. Baik. Yang kedua, tolak ukurnya muhakkar makana duna nisabis sarikoh. Yaitu apa? Tolak ukurnya kalau di bawahnya nisabnya sarikoh. Berapa nisabnya sarikoh itu? Rubuk dinar. Berapa? Rubuk dinar. Kalau di bawah itu baru dikatakan muhakkar. Rubuk dinar ini biro. Saya di rupiah no. Satu dinar itu berapa gram? 4 gram. Ya, nanti lihatlah. Coba ambil telur-telur, ambil lihat. Kalau yang ketiga, maka namikdar ritlin minal khubus. Minal khubus roti. Yaitu seukuran kimah satu ritil daripada khubus roti. Allah alam. Rupiro itu. Hah? Rubuk dinar kan? 1 dinar 4 gram. Seperempatnya berarti 1 gram mas. Tapi mungkin sekitar hampir 3 juta. Sekarang ini. Berarti di bawah itu muhakkar. Nilai HP bekas, tiu-tiu, berarti muhakkar. Alaqol tsani ya. Alaqol tsani, alaqolil awal bisa jadi dia apa? Bukan muhakkar. Ya, kayak dayat krungu 2 juta ndrodok misalnya kan. Ya, dia bukan muhakkar kayak soleh. 2 juta larang apa murah Hah? Ya, dia sesuatu yang muhakkar atau bernilai berarti. Hah? Kira-kira kon gampang ngetokno duit 2 juta ya. Kok mikir-mikir berarti dia bukan muhakkar itu. Ya kan? Ya. Apa? Di bawah Maka naduna nisab bisarikoh.
Tamam. Baik. Lalu akhir ya sebagai penutup dulu. Mu'atoh ala qaulil mu'tamad berarti sah atau enggak? Ala qaulil mu'tamad. Enggak sah. Baik, kalau enggak sah berarti akadnya kalau diteruskan dosa enggak? Haram ya kan? Haram. Minas shaghair au minal kabair. Khilaf. Al mu'tamad minas shaghair. Tapi nggak ngepek sama barangnya kan? Apa? Jadi nggak ngepek sama barang yang dibeli kan? Apa itu? Kalau akadnya batal. Kalau akadnya batal. Nggak ngepek sama Ngefek, barangnya. enggak sah. Akadnya dia enggak sah. Bukan nanti tuntutannya di akhirat. Oh, masalah muthalabah sanatakallam anhu. Nanti ada kalau ada taradhi, baiknya fasid tapi ada taradhi la muthalabata fil akhirah, tapi ada muthalabah fid dunya. Gantian. Hah? Gantian biasanya. Iya, boleh. Jadi setelah anak tahu hukumnya, oh ya wis kesempatan barangku itu ya kepingin aku balik misalnya. Ini. Misalnya. Boleh muthalabah fid dunya. Tapi kalau sudah baik fasid kemudian tidak ada taradhi hatta fil akhirah nanti ada muthalabah. Imam. Ini barang yang haram berarti. Jelas sama akadnya ini pakai akad haram. Ini mangan misalnya teko apa transaksi yang seperti itu berarti makanan yang inti masukkan ke perut haram. Makanya inti harus tahu hukumnya mu'atoh supaya boleh. Hah? Oh ini berarti kan ada tiga pendapat masalah BE. Ini juga ada di sini bahas BE. Apa? Yang ada tamalluk sama muawwad. Ya, yang Ini kita bahas BE-nya. yang kita bicarakan adalah aklu mu'awadhah maliyatu fi milkain wa manfaatin ala tabiknya. Ini fokus ke BE-nya, masalah BE, bukan akad. Dia tidak berbicara tamaluknya sama tamliknya tok, tapi akadnya, mulai prosesnya. Paham? Ya, ala kulli hal mu'atoh dia termasuk hukumnya apa? Haram. Minas shaghair ala qaulil mu'tamad. Kalau Ibnu Hajar Az-Zawajir ini punya Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Kitab Az-Zawajir Al-Hitami. Ini Ibnu Hajar Al-Hitami ya. Dia minal kabair. Mu'atoh hadha minal kabair. Baik. Ente makan tidak tahu hukumnya selama ini misalnya Allah ya'inuna. Maka nih kita orang kaslanin untuk taat ya kan? Hah? Itu semua jual beli. Ente bayangkan ada Syafi'i dalam urusan jual beli ente harus prakteknya seperti nikah. Ya, saya jual barang ini dengan harga sekian. Tak boleh ada jeda. Saya beli barang ini, dibayar tunai. Subhanallah. Atau muktamad. Kalau ente bisa menerapkan itu, bil ittifaq semua mazhab mengatakan sah. Ya kan? Urut minal khilaf ahsan. Urut minal khilaf. Tapi ya minimal kalau tidak bisa seperti itu tahu hukumnya yang membolehkan hatta keluar dari mazhab. Tapi selama ada di dalam mazhab pendapat-pendapat yang mengatakan sah, kenapa kita tidak ikut dari orang yang di dalamnya? Baik. Merasa aktafi biadal qadar awalan. Mungkin ada soal-soal dulu. Kita selesai berarti ya untuk definisinya B. Kita selesai ada di sini. Insyaallah pertemuan berikutnya kita masuk kitabnya. Insyaallah. Terus? Akad itu muawwad dari kajian ini Pak. Hah? Yang masalah akad itu apa itu muawwad itu? B yang dimaksud adalah akad yang di itu ada mu'awadhah maliyah tufidu milkain. Kalian tuh belum bahas masalah akadnya nanti. Akadnya? Akad gak dibahas. Apa itu akad? Akad sudah itu ma ya'ni al-aqidan. Ma ya'ni al-aqidan. Wala yakunul akad illa min syakhsain yuqalu bi annahu ba'i' wa musyari wala yutasawwaru illa bi sighatin. Ya kan? Wala yakunu illa biwujudi tsaman
wal musman, ya kan? Nanti kan ranahnya ke sana. Zaman musman ada sama musman. Sekarang karena jual HP anak ini dengan pulpennya ente, mana yang sama musman? Tukar antara HP sama pulpennya ente, mana yang sama, mana yang musman? Kalau antara uang dengan HP, mana yang sama? Jelas uang. Tapi kalau antara HP sama pulpen, kok iso? Hah? Oh, berarti tolak ukurnya yang larang dia adalah zaman. Dan yang ngejak awal untuk jual beli. Hah? Ini kita ingin Beliin HP ku ini beli HP itu dengan pulpen. itu sama yang pertama itu Ada kalau kita Mada kholatul ba. Yang kemasukan ba nanti dia adalah yang zaman. Yang dengan ini itu berarti dia adalah zaman. Tapi apa faedah kok dibedakan iki zamani musmani? Emangnya ada faedahnya? Kok dibedakan? Apa ini kalau jadi zaman itu yang jadi musman atau itu yang jadi zaman yang jadi musman? Apa bedanya? Hah? Apa bedanya? Hah? Apa ada hukum yang yatarattab alaihi? Sanatakallamu anhu insyaallah bima ya'ti wallahu a'lam bissawab.